Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tribuners dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam olahraga. Salam sehat. Ini kayaknya ada yang kurang nih dalam tebas kali ini ya. Personil nggak lengkap, ya bang. Tadi dibilang salam sehat, ada bos kita yang nggak sehat. Oh ada yang nggak sehat. Dia ngirimkan apa tadi foto. Lagi terkapar gitu. Barbut lah ya. Barbut ya. Jadi main trio aja kita. Main trio. Jadi formasi ini 3-2-1 nih ya. 3-2-1. Kita coba bang. Kalau 3-2-1 berapa? 3-2-1. Macam main poli. Macam main poli ya. Ya, berarti kita agak-agak berubah lah formasinya ini ya kan Bung Tom. Selamat datang Bung Tom. Semenjak kemenangan Chelsea. Kemarin mau liput kemana? Lebih bergairah abang. Oh iya, pasti dong. Selama ini Bung Tom kemana? Nggak pernah nampak. Apa meliput ke Eropa? Semenjak turunnya AC Milan ke peringkat 2. Oh gitu ya, iya. Oh, silakan Mbak. Kita kedatangan. Ada kue. Ada snack ini. Iya. Sahabat Tribuners, ini karena belum puasa ya. Jadi Jadi kita masih tahu. Belum. Oh iya, lokasinya kita ini kita berada di salah satu tempat favorit di Hotel In Medan di Jalan Balai Kota. Makasih Mbak. Terindah. Jadi kita ada di teras kotanya Hotel In Medan. Letaknya di Jalan Balai Kota nomor 2. Pas di depan Tugu 0 km ya. Siap, ini dia yang ditunggu Bang. Terima kasih Bang. Ini apa nih? Kopi apa Bang? Kita pakai kopi. Kopi Sigala. Mantap. Ini paling mantap nih kopi Sigala. Salah satu kopi terbaik di dunia. Tapi memang ada yang aneh nih. Produk lokal. Apa? Kopi ini kan nggak pakai gula. Ini ada gulanya. Karena mungkin kita belum manis ini dikasih apa. Makasih Bang Ari. Makasih, Bang. Iya. Ini namanya apa tadi? Teras Ini kota ya? Teras Ini memang kota sangat di. pas dibilang teras kota ya. Kenapa Karena Bang? kan depan ini kan Tugu 0. Iya, Tugu 0 km ya. Tugu 0 km. Memulai Salah satu pertama. ikon Kota Medan. Iya, kan? benar. Hotel ini juga ikon Kota Medan. Hotel ini ikon Iya. dulu ya, Bang. Namanya sekarang Inna Medan. kan? Sudah beberapa kali lah dulu berganti nama ya. Dulu awal-awalnya hotel nama Belanda itu. Rang Debur, bukan? Itu pemain bola ya. Hotel Debur. Hotel Debur ya. Memang Ya betul kan, Rang Debur kan? Frank Iya, Debur. iya, Jadi Debur pemain cagar Belanda. budaya juga nih bang. Iya, cagar budaya. Heritage. Ini mungkin Pak Wali Kota Medan ini agak kesemsem juga ini untuk mengelola heritage Kota Medan Iya. lebih maksimal lagi. Dan keren ini apanya lokasinya. Kita bisa melihat view Kota Medan itu. Kalau malam cantik kali ini Mon ya. Malam. Cantik kali ini soalnya belum malam. Iya. Belum malam lampu-lampu apa kelihatan. Iya. Mobil-mobil melintas. Bisa lah kita rekomendasikan untuk salah satu program bisa sekali. Tribun ya Bang, digitalnya Tribun. Ya warga Kota Medan kalau mau kemari pun sebenarnya enak. Ada tempatnya yang non smoking ada, yang smoking ada ya silakan datang kemari. Emang teras kota ini mengakomodir Teras, awalnya teras kan tempat mengakomodir duduk-duduk, kan? orang-orang Medan atau anak-anak Medan yang suka nongkrong. Nah, Apalagi membicarakan tentang sepak bola. Iya. bisa, Wah. bisa sekali. Keren nih sahabat Tribuners. Jadi Apalagi ngomong, dekat, kandangnya PSMS. oh Stadion Kebun Bunga. Sangat. Kebun Bunga, iya. Iya. Cocok lah. Kebun Bunga ya. Kebun bunga. Ada bunga di mana-mana. Dulu seperti ya? itu. Oh, gitu, kita Pak. karena kita ngomongin heritage, jadi sedikit ngomongkan masa lalu. Betul. Dulu banyak bunga kayaknya. Jadi berarti Hotel Inna Medan ini pertama sekali hotel di Medan ini Bang ya? Hotel pertama. 1800 katanya. 1800. 1800 berapa gitu lupa. Tapi ya itulah, pokoknya ini salah satu heritage Hindia Belanda. sahabat Tribuners. Iya. Jadi ngomong-ngomong sepak bola tadi, apa nih kabar yang paling menarik nih Bang? Kabar yang paling menarik Pertandingan semalam. ya Liga Inggris dulu deh kita bahas itu. Liga Inggris. pertandingan semalam lah. Liga Inggris. Liga Inggris. Menang MU MU menang. lawan Cuma Tottenham. kayaknya nggak terlalu ini lagi ya. Iya. Menarik ya? Bukan, tidak ada pengaruhnya yang terlalu signifikan untuk ini. Iya, karena mungkin Manchester City dan Manchester United terlalu jauh ya. City yang terlalu jauh Iya sama MU. sama MU. Ada 11. Saya pikir tadi malam waktu Tottenham Oh, lebih. lawan MU itu menang Tottenham. Kalau kandang Tottenham, Rupanya. Bante 1-3 ya. Unpredictable. Tapi dia gol pertama Tottenham 1-0. Kok bisa gitu, Bung? Apa kira-kira Bung Tommy melihat situasi pertandingan kemarin itu? Kalau aku baca di perkataan pelatihnya itu ya kan. Bahasa Inggris atau bahasa apa sebenarnya? Dia kan pandai bahasa Inggris. Oh, mana Bung Tommy? Pandai. Wih. Feeling. Berarti dia khusus bahasa Inggris selama tebas nggak ada ini dia khusus bahasa Inggris lagi. Karena ngambil Jerman, bahasa Jerman. Jadi apa yang dibilang
komentator Liga Inggris kemarin. Colongan mereka lini pertahanan. Menit Tapi ke- ada pagar bus yang digadang. Nggak pakai. Nggak dipakai. Malam nggak pakai apa? Apa karena dilarang mudik itu ya? Mungkin bus itu nggak dipakai ya. Iya. Jadi dengarnya juga aturan di Indonesia. Iya. ya. Oh, mungkin gitu ya, Dilarang Bang. mudik, ya kan bus. Oh, makanya diparkirkan busnya. Enggak dikeluarkannya dulu busnya nanti nunggu dekat-dekat air raya baru diparkir. Kalau sekarang enggak. Terus, jadi Bung Tom memang kebobolan mereka. Iya. Iya. Kalau ibarat redaksi itu bobol lah ya Iya. informasinya ya. Luar Menit biasa. 79 menit habisnya pertandingan. Udah mau habis baru gol. Jadi 2-1. Kemudian gol ketiga tuh menit ke-9 ya 96. Mau habis lah. 96. Jadi tanggapan Mourinho apa? Ya. Seperti ngelesnya pelatih Liverpool nggak, Bang? Enggak. Enggak ya? Enggak ya? Kalau Itu dia Mourinho ya? udah kelewatan tuh ngelesnya. Tapi nanti kita bahas Iya, iya, iya. soal pengelesan. Iya, iya. Nah ini Liga Inggris tadi. Kenapa Manchester United Manchester City kan kalah kemarin. Main kalah dia. Kalau Di kandang sendiri lagi. Di kandang. Lawan Leeds. Ya. Secara hitung-hitungan di atas kertas itu kayaknya nggak mungkin kalah lawan Leeds itu. 2-1 ya, Bang? 2-1. Nah, cuma kenapa bisa kalah? Pertama mungkin karena ada hubungannya sama Liga Champions ini Bisa juga. jadi, bisa Liga jadi. Champions kan mereka mau main besok. Betul. Jadi kalau dilihat dari komposisi pemain itu Guardiola memang Menghemat tenaga ya. menyimpan beberapa pemain intinya lah si Champion. untuk champion si apa nggak main. Selain ini juga ya sudah terlalu jauh ininya. Jadi dia berhitung-hitung kalaupun kalah sekarang Betul. nggak apa-apa lah masih ada jauh. Ya, karena kali, nggak usah full. spare point pun masih banyak. masih jauh dan sisa pertandingan kan sekitar 10 atau 8 lagi ya itu kayaknya nggak mungkin lah dia kalah semua gitu kan. Jadi mungkin pertandingan kemarin dikorbankan untuk yang ini. Dia menyimpan Ilkay Gundogan disimpan, Kevin De Bruyne Bruyne. disimpan, Phil Foden disimpan, Riyad Riyad Mahrez. Mahrez disimpan juga. Nah, jadi main memang ada beberapa yang main dari 4 orang itu main cuma tidak full. Berarti ini bisa Jadi memang dikategorikan menyimpan tenaga. apa lah ya, tenaga Amunisi. ya. Menghemat amunisi Ya, kalau karena bahasa memang sepak bola ini. Posisi City ini yang genting itu kan justru di Liga Champions. Menang memang Mon. Iya, iya. 2-1 menangnya. Lawan Dortmund. Heeh. Nah, Jadi pertanyaan menang 2-1 ini di agak- kandang di kandang sendiri, Sendiri, ya 2-1. kan, Tapi menang. kan si Dortmund kan bisa mencetak 1 gol. Jerman ini kan. di Jerman. Tapi Jerman nggak bisa menerima Ya. klub Inggris, Bang, di kandang. Di kandang lain, di tempat lain. Oh gitu. Biasa. Cuma dia kan berhasil mencetak 1 gol. Di kandang 1 gol sendiri. tandang. Iya. Beban juga itu mungkin. Juga gol tandang itu sangat berpengaruh loh. Tapi gol kan main tandang. di kandang sendiri, Bang, di kandangnya City nih untuk leg 2. Enggak, dalam posisinya gini, kan City menang di kandangnya melawan Dortmund 2-1. Oh, menang di kandang Berarti sendiri ya. jumlah Betul. golnya 3. Iya. Ketika nanti bermain di Dortmund, di kandang Dortmund, Dortmund bisa curi gol 1-0 aja. Dia udah pasti menang. Dia menang karena cuma gol 1 terjadi di kandangnya. Oke, berarti beratnya beban City itu dia harus mencetak gol di kandang Dortmund. Kalau Ya. Dortmund cetak gol, maka dia harus cetak gol juga. Oh, jadi kalau seri 0-0 Menanglah City. Kalau masuk seri dalam. menang. Jadi Oke. selisih 1, tapi selisihnya 1-0 misalnya. Betul, betul. Kalau selisih menang 1-0 itu Dortmund yang masuk. Ya. Kan? Kalau 0-0 City yang masuk. 1-1. Kalau 1-1 City yang masuk. Kalau 2-1 perpanjangan waktu. Perpanjangan. Kalau 3-2 City yang masuk gitu. Intinya berat lah tugas City untuk bertandang di Dortmund ini ya kan. Iya. Berat. Makanya itu. kalau misalnya Dortmund cetak gol, City harus cetak harus gol. cetak gol, harus. Mau berapa pun skornya gitu. Oh, ya. Makin banyak gol, makin banyak gol harus. City. Kalau makin banyak gol 3-2 misalnya, Menang City yang City. masuk. Karena dia mencetak 2 gol di kandang lawan. Betul. Itu namanya regulasi mencetak gol tandang. Masuk di akal juga ini ya. Pokoknya Make sense ya? Make sense. Make sense. menjaga kandang kita supaya jangan banyak kebobolan. Nah, kalau Itu dia. pertanyaanku menurut Bang Agus gimana, Bang? Gambaran pertandingan nanti antara City Dortmund kan itu. Nah itu makanya kemarin kan Guardiola itu mengorbankan lah istilahnya pertandingan melawan Leeds.
Artinya dia kan menganggap pertandingan melawan Leeds itu Dortmund di leg kedua ini merupakan hal penting dan sangat ya. berat. dibanding melawan Leeds United. Berarti tiga poin itu udah dikorbankan untuk Dikorbankan, mereka dia menghadapi sengaja Dortmund, untuk ya. supaya pemain-pemain intinya ini bugar lah melawan Betul. Dortmund. tropinya udah pasti sama City Pak, untuk Liga Inggris. Belum tentu Hampir belum pasti, hampir belum. Apalagi 80% lah. Iya. Ada Yang paling dekat itu kan MU. MU. ya. Paling Tapi dekat kalau MU. MU ditakdirkan menang terus ini ya kan fans MU. Ketika memang MU ditakdirkan menang terus. Iya, MU menang Ketika terus. City tergelincir. MU menang terus kan kan nggak mungkin City kalah terus. Ya. Ya, minimal sekali seri lah. Setidaknya Ini sekarang spare 10 angka itu. mereka poin 74 sekarang, Iya. kan? MU 63. Iya. Pertandingan 32. 8 lagi 8 kali 3 24. 24. Kan nggak mungkin 8 itu dia 4 di kandang Oke. City. Kalau dia ambil 4 aja di kandang itu 3 menang 1 seri. Udah selesai mau. Amannya City berapa kali menang lagi, Bang? 3 kali lagi. 3 kali lagi ya baru Dari bisa 8. diaman ya. Iya. Dari 8 pertandingan yang tersisa. Dia mau 5 kali kalah itu nggak apa-apa yang Pokoknya penting 3 di kuncinya harus 3 menang ya. dikunci, Dan ya. dia akan menjadi the champion of the Liga Inggris. Champion of the the champion of the Liga Inggris ya. Ajar. Premier League. Pokoknya dari tebas edisi kemarin kita konsisten nih, Bung To. Inggris. Bagaimana All England Final itu bisa terwujud. Sorry ya, Bung All Madi. England. Parah Pak Aku Eri. udah bahasa Inggris abang ini merasa insecure. Karena toh di sini aku ibarat playmaker, striker tanpa ada ini Depan silang. tanpa ada defender. Oh, Karena tanpa ada back ya. waktu tebas kemarin, waktu aku menyerang, defendernya tuh Eri Kasparov. Oh dia pemain catur ya. Catur ini ya. Ada Eri, ada Liston ya kan. Jadi agak terbatas ini strikernya. Eri itu sekarang lagi belajar catur dia. Lagi belajar Mau catur. ngimbangin Dewa Kipas kan. Lagi viral ya. Iya. Dia bukan dewa kipas diimbangin ya bang. Dewa kebas. Gitu. Oke bang, jadi menarik ya City ya. Nah untuk Liverpool kemarin gimana bang hasil pertandingannya? Liverpool menang. Liverpool menang ya. Liverpool menang kemarin. Dan di Liga Inggris pun dia Dan ini ya. iya dia mulai Baik ya, menapak ini. ke zona Eropa lah. Walaupun semalam sempat turun Iya. ketika Hotspur itu unggul babak pertama sempat turun tapi naik lagi dia peringkat 6 kalau nggak salah sekarang. 6 ya betul. 6. Dengan 52 poin. Ya. 15 kali menang. Lawan Aston Villa terakhir. Iya. Aston Villa menang. Ya paling nggak bisa mengejar inilah Liga Malam Jumat Liverpool. Ya, tapi kan peluang untuk Liga Champions masih ada. Nah, kalau Liga Champion kan mereka akan menjamu menjamu Madrid dengan ketertinggalan agregat 2, Bang Mon, 1-3. Madrid gimana lo? Bang ini kan Semua orang ini mainnya masih di lapangan kasti ya, wajar-wajar aja lah kalah Liverpool. El Clasico menang Madrid. Iya. 2-1. Tak kenapa strateginya itu di lapangan kasti. itu lapangan Castilla, bukan Casti. Untuk tim Bergetar Messi. Iya, untuk tim apa? Untuk tim mudanya, tim Betul, ya. Castilla istilahnya. Kalau- Nama kalau stadionnya Stadion Alfredo Di Stefano. Jadi selain untuk Latihan untuk pemuda. pertandingan tim muda, tim Iya. Castilla itu juga untuk latihan tim utama. Makanya betul juga dibilang Jurgen Klopp itu, kami kok main di lapangan latihan. Iya, makanya kekalahan Liverpool di lapangan latihan itu ya Ya cuma sah-sah aja. cuma lapangan latihannya. Mereka pun nggak menunjukkan performa yang maksimal juga kan. Tapi Enggak, itu ketika main kalau menurutku kalau si Jurgen Klopp ini nyari-nyari ini aja ini sebenarnya. ngeles aja, Ngeles. ya kan? Sama kayak ngeles. Misal lapangan latihannya itu taraf internasional loh. Iya. Kapasitasnya kalau boleh ada penonton itu 15.000, 20.000, sama stadion Teladan. Rumputnya 20 kali kurasa lebih bagus Dari stadion Teladan. Iya, kurasa kalau main di Teladan atau Kebun Bunga, Iya. bisalah dibilang si Klopp kayak gitu. Kami main di lapangan Iya, iya. latihan. Ini- Lapangannya rata. Berarti Rata, ngeles bagus semua. aja. Cari-cari alasan aja klub ini ya. Iya, nggak tahu lah entah apa lagi nanti di Tapi kita lihat pembuktiannya di tandang nanti ya. Iya. Di kandang ya. Di kandang Liverpool ya. Liverpool. 3-1 berat loh, Bang. Seperti City juga kan. Ngeri-ngeri sedap juga Ngeri-ngeri kalau Liverpool sedap. ini. Ya, Kalau cuma dia Bang- dalam performa yang bagus dan juga keberuntungan yang bagus, bisa jadi diulang yang kemarin kan. Tahun lalu dia kalah sama Barcelona loh 3-0. 2-0 aja menang Liverpool nih. Nah, Lewat. itu sama seperti
nasibnya siapa tadi juga Dortmund. Dortmund bisa mencetak 1 gol di kandang lawan kan, dia cukup menang 1-0. Nah, kalau Liverpool dia mencetak 2 gol ya. 2 gol tanpa 2-0, balas. tanpa balas, dia yang masuk. Perbandingannya adalah waktu tahun lalu dia menghajar Barcelona tuh 4-0. Gitu. Di kandang sendiri. Di sini di Anfield. Setelah dia Stadium. kalah 3-0 di Waktu itu memang Di ada Kompany. penonton kan? ada. Nah ini masalahnya lemahnya Liverpool. Tagline "You walk never walk alone" itu yang jadi masalah. Sikit-sikit menyerempet Jangan Inggris. terbalik. Apa tadi? You'll never walk alone. Betul. Betul ya, betul. YNWA. Pasti kan Inter. Jadi karena nggak ada penonton tadi, di situ kelemahan dia. Sama kayak Samson, tahu Samson kan? Oke, Delilah. Bukan Samson. Iya, Bukan Samson yang penyanyi. penyanyi Bukan. band itu Samson Delilah. yang lagi viral Yang itu lagi kan. viral sama Ketika dia lagi tidur, digunting bulu keteknya, Bang. Itu itu versi Indonesia. Versinya apa, Bang? itu versi penjamin. Penyamin. Bulu ketek. Ya, Kalau berarti- Samson asli rambut. Rambut ya, bukan Iya. bulu ketek. Gondrong dia. Benar ya, ya. Ini Banyak nonton penyamin kayak gini kan? ini memposisikan biar lucu aja. Tahu sebetulnya tahu ya. Tahu. Sebetulnya tahu dia. Rambut Jadi sebenarnya. seperti Samson. Jadi ketika nggak ada penonton, lemah lah ini Oh. punggawa-punggawa Liverpool ini. Berarti penonton tuh bulu keteknya lah ya. Pemain ke-12 kan? Iya. Pemain ke-12 Liverpool itu adalah penonton. Walaupun kalau dia tambah penonton Indonesia, itu jadi penonton ke-13. Berarti pas jargonnya tuh ya. Jargonnya pas. Ketika dia sendiri dia kalah ya. Betul. Kamu tidak sendiri kan. Nah, gitu makanya ya. ketika nggak ada penonton dia sendiri ya. Sendiri ya. Makanya ketika ya ibaratnya kan pincang juga. 11 pemain melawan 12 pemain. Yang akhirnya jadi 11 lawan 11 kan gitu. 11 Bang. lawan 11 ya. Nah, menangnya Liverpool itu adalah 12 lawan 11. Nah, itu yang tanpa disadari. Oke. Jadi itulah Real makanya. Madrid, Liverpool, Real Madrid nanti ya. Nah, gimana Bang? Enggak lama ini pasti Real Madrid. Ya, Jangan kita ditanya. kembaliin aja. Harus secara Jadi jangan harus secara subjektif ya. Betul. Objektif. Ya. Objektif. Oh, kalau objektif Kalau subjektif kita milih Real Madrid. Karena dari awal-awal memang diakui Bang Agus. digas orangnya aja aku kemarin tadi Madrid malam. kemarin. El Clasico. Ah, Yang El Clasico. Iya, Iya, Liston bilang bukan, kalah ya. 2-0 di kandang sendiri loh. Di kandang Di kandang Madrid Padahal- kalah Madrid 2-0. Eri lebih dahsyat lagi 3-0 katanya. jadi Orangnya- tiga host tebas Bu yang memprediksi Liverpool sama Madrid. Semua pilih Liverpool, cuma Bang Agus pilih Madrid. Dan ternyata menang Madrid ya Bang. Menang lah. Jadi gembira lah Bang waktu menang dia. Biasa aja. Biasanya. Karena bakal Udah sering menang. bukan, karena agak berbahaya nih untuk di kandang Liverpool ini. Karena Liverpool itu dikenal dengan apa? Unpredictable-nya tadi. Ketika main di kandang Liverpool bisa berbalik itu skor itu. Contoh kayak Barca kan. Serangan baliknya ngeri ya. Makanya Ya tapi karena ada pemain ke-12 itu kata Pak Emon. iya. Ya sekarang karena Karena nggak dia ada. sendiri dia. Kalau Kayak mana itu nggak ada ya perkara klub betuah tadi lah Bang. Kalau kata Pak Samsul ya kan, di atas klub yang cerdas ada klub betuah. Ya. Betul kan? Ada orang beruntung di atas orang Betul. beruntung, ada orang betua. Harapan aku Liverpool ini bisa menang beruntung. Gimana Bung Tommy? Menyikapi pertandingan nanti. Champion tanpa Real Madrid ya susah. Udah tanpa Barcelona, tanpa Madrid lagi. Ini nggak ada deal-deal sebelum. Chelsea baik, Chelsea. Guys, ini gantian nih guys, diserang nih. Chelsea udah ada perwakilan Inggris. Oke, itu Kita kita perlu perlu Spanyol. Spanyol yang sendiri ya, Madrid Iya. ya. Kayaknya Madrid. make sense juga itu. Iya kan? Perlu juga kita dukung Madrid. Iya, kita dukung Madrid. Karena apa? 3 klub Inggris nggak ada Liverpool kan masih ada 2. Iya, ada Chelsea dan City. Tapi kalau City out juga sama Oh, belum Dortmund. tentu, Pak. Belum tentu. Jadi pokoknya Liverpool ini kalaupun kalah di kandang sendiri ya kita harus rela lah. Tapi mari kita lihat secara objektif ya. Tadi kan subjektif. Ya. Nah, kenapa Madrid ini sekarang dalam situasi yang lumayan bagus lah. Bagus Pertama performa. dia performanya sedang tinggi. Kedua dia secara mental itu sekarang bagus karena Iya. menang di El Clasico. El Apa Clasico. karena ada ancaman kali, Bang? Kenapa? Pelatihnya bakal disingkirkan. Zidane. Oh enggak, Zinedine tuh enggak disingkirkan, dia mau pergi sendiri. Oh gitu. Iya.
Mungkin banyak tawaran untuk dia, terutama dari Juventus kan. berarti dia pingin inilah membuktikan lah. Ya, bahwasanya ini pembuktian dia the best terakhir. one dia, ya kan? Ya, karena dia sekarang bisa paling tidak bisa double gelar kan. Bisa Liga Inggris, Liga Spanyol sama Liga Champions. Liga Spanyol kan sudah on track sekarang. Ya. Perbedaan sekarang tinggal 1. Dari tadinya 9, sekarang tinggal 1. Dengan Atletico. Atletico tadi malam seri 1-1, nilainya 67, nilai Madrid 66, nilai Barca 65. Pertandingan 8 lagi. Jadi masih membuka peluang untuk menang kan di Liga Spanyol. Iya, secara mental sekarang dia sangat kuat Madrid itu karena menang sama Barca terakhir dalam satu laga El Clasico yang diguyur hujan. Sampai menggigil. ada videonya. Ada videonya. Gini deh. Nanti di Gemetar tangannya gitu. kedinginan dia. Kalahan itu. Oh, iya. Dua ini apanya ya? Gendangnya. Kalah dan kedinginan. Nah, Merasa meriang juga dia kayak si Ilham. objektifnya Abang itu melihat Madrid bakal melenggang ke babak selanjutnya apa tuh, Bang? Ya satu itu secara materi sekarang sudah solid. Madrid Solid sudah ya, komposisi pemainnya Komposisi mantap. pemainnya solid. Sekarang terutama yang di depan ya Benzema sekarang sangat produktif dan ditopang oleh dua ini. Hazard nggak main-main pun nggak apa-apa. Toni Sama Kroos Ramos. ya kan. Out pun nggak apa-apa dia dijual ke PSM terserah lah ya kan. Toni Kroos. Sekarang ada nama Vinicius Junior itu nggak tahu tiba-tiba ini pemain ini jadi sangat solid mainnya. Mungkin karena kemarin itu sempat di EJ Benzema itu ya kan pernah sampai beritanya viral itu. Jadi di lapangan dibisikkan Benzema sama yang lain, jangan kirim bola sama siapa, jangan oper sama Vinicius kan. Dia bilang ya dia pakai bahasa Prancis sama si Varane sama siapa satu lagi aku lupa. Bilang ya jangan kirim ke sana lah, nggak dapatnya bola itu, nggak gol itu. Terapa? Karena dia ngomong nggak nutup mulut gini. Oh, enggak. Nah ini Mon, salah satunya apanya, kita agak jauh lah sedikit nyimpangnya. Kenapa pemain bola kalau di lapangan nutup mulut kalau ngomong? Biar nggak terdeteksi Nah dengan itu, bibirnya. iya. Bukan karena mulutnya bau, Mon. Bukan karena Ya kan, ini ya. dekat-dekatan ngomong nutup mulut Oh, supaya gitu. bau kan? Emang terdetek untuk apa? Kan nggak ada Ya, gunanya juga. terdetek lah kan itu siaran di TV ada, semua langsung ada. Nah, terus di hubungannya Satu. apa sama pemain? Satu, bisa jadi di mata-matai tim lawan. Oke. Kedua, apa yang dia omongkan itu bisa dibaca oleh media. Media-media luar negeri kan gitu. Bisa digoreng-goreng nanti. Apa kita omongkan orang itu mungkin di kantornya ada spesialis pembaca gerak bibir. Gerak bibir ya? Iya. Apa yang dibilang pemain itu tahu dia. Gitu. Macam nggak tahu netizen aja. Dan Benzema waktu yang seperti itu, waktu dia ngomong Vinicius itu, ketahuan gara-gara itu. Aduh. Kayak gitu kan. Ketahuan. Padahal pakai bahasa Prancis loh. Bahasa Bisa Prancis itu dibaca ya? lidah itu aja terbelit-belit ya kan. Iya. Tahu orang itu. Ada. Jangan oper ke Vinicius. Berarti ada pecah lah di dalam gitu lah ini. Waktu itu saking palaknya Benzema dikasih bola berapa kali sama Vinicius ini nggak gol dibilangnya kayak gitu sama kawannya, udah nggak usah kasih bola lagi sama dia, nggak ada tuh katanya. Kalau orang pemain Indonesia ya kan, bukan kena tutup mulut lagi, kena maki dia kan. Kau ngapain kok nyetak nggak gol gitu mungkin kan. Luar biasa Nah pemain. itu Vinicius sekarang sejak peristiwa itu dia tiba-tiba jadi lebih tajam seperti kemarin waktu lawan Tapi nggak clash kan tuh, Barca. Bang? Di ruang ganti nggak clash tuh kan? Nggak tahu apa maksudnya. Tapi Real Madrid yang kita suka buat komposisi pemainnya. Ah. Kuat-kuat semua ya dari dulu sampai sekarang. Tapi kok kontradiktif nih Bung Tom ini, kok mendukung Madrid kali ya? Bukan. Kita kan objektif. Untuk Kalau itu komposisi mutlak. pemain antara Real Madrid dan Liverpool pun kan lebih bagus Real Madrid. Iya, Ada iya. Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro. Tapi memang itu mau ku ini Bang ya, ku luruskan, bukan karena memang dia di pelatihnya itu di ini ya, mau dievaluasi ya. Oh, enggak. Malah dia yang mau keluar ya. Ya tawaran untuk Zidane itu banyak dan kemungkinan dia mau mencari tantangan baru. Dan itu memang udah fix, dia bakal mau ya? Belum juga ya. Belum. Tapi Rencana- melihat, Rencananya kemana pemain ini? Juve katanya. Juve. Juve tadi gimana? Rencananya Zidane ke Juve. Ya, Bang. Kemungkinan. Apanya tawarannya seperti itu. Itu karena apa dia? Bukan karena siapa ya? Ronaldo kalau.
karena Oh, dia bekas pemain Juve juga ya, Bang? Dia bekas pemain Juve, ya, salah satunya itu. tapi kan tenarnya di Real Madrid ya. Enggak, Juve duluan. Juve duluan. Tenar di Juventus dulu kan. Juve. Nah, Juventus itulah yang meroketkan karir dia dari awalnya kan dia di Liga Liga Prancis. Prancis. Ketika pindah ke Juve lah dia namanya itu naik. Ya, tapi itu masih kemungkinan belum. Tapi kalau abang kalau dia memimpin Real Madrid gimana sekarang? Ya hampir sama sih sama yang sebelum-sebelumnya. Sama seperti Mourinho. Oh, enggak. Strategi Zidane itu kan sebenarnya sudah terbaca dan kayaknya nggak ada perubahan sih dibanding musim-musim sebelumnya, ya tetap seperti itu. Dia mengandalkan kecepatan sayap-sayapnya. Kan sayapnya itu sayap Madrid itu sekarang yang menjadi tumpuan Toni itu kan. Kroos ya. Nah, sayapnya Vinicius sama Asensio ya. Asensio di kiri. Banyak lah Isco. Tapi kekuatan utamanya itu di tengah. Di trio yang tidak tergantikan sampai sekarang. Dulu ada Valverde sempat mau dimasukkan, tapi kemudian ternyata mungkin ada yang belum mix betul sama ketiganya. Kalau mereka diaduk jadi dibalikkan lagi. Trio yang tua sebenarnya kita kalau di Madrid ini agak supporter Madrid itu agak khawatir juga, karena kan mereka usianya semakin bertambah kan. Ada Toni Kroos, ada Luka Modric sama Casemiro. Oh iya, Luka Modric. Casemiro lah yang paling muda di antara mereka kan. Yang lain kan udah di atas 30 semua. 32 tuh. Si Modric sama Modric malah 34 kalau nggak salah. Modric. Masih bisa lah ya kan. Masih, Kan batas pemain itu kan 40 tahun baru mulai dia agak. Modric udah 35. 35 ya. Jadi dari kalau 40 itu main Tarkam di sini. kemenangan 3-1 itu ibaratnya bisa kita bilang Madrid ini di atas angin lah ya, Bang. Melawan Liverpool. Belum di atas angin, Belum di atas angin karena Liverpool pertama punya reputasi tadi ya, reputasi membalikkan skor itu punya mereka, beberapa kali mereka melakukan itu. Dan itu di faktanya seperti itu ya. Oh, iya, malah yang paling legendaris kan yang di Liga Champions final itu sama AC Milan kan. Udah kalah. Oh, pantas dia dukung Madrid karena itu pernah 3-0 ya. dibanting. Kalah 3-0 babak pertama. Itu lebih dahsyat lagi kan. Kalah 3-0 di babak pertama, babak kedua dibanting itu jadi 3-3. Seri, perpanjangan waktu. Jadi perpanjangan waktu dan kalah penalti. Menang mereka kan. Iya, maksudnya AC Milan AC Milan yang kalah. Ya, itu aku mau menegaskan kekalahan AC Milan itu, Bang. Dan di situ makanya dia memilih Madrid. Kurasa. AC Milan baru menang. Mungkin itu. Iya dong. AC Milan baru menang. Ada latar belakang sejarah. Ada historis yang memang dendam historis. Ibarat luka di hati itu memang nggak bisa dihilangkan gitu ya. Iya. Jadi kalau itu peluang di champion, peluang di Liga Spanyolnya ini agak ini ya, agak Liga Spanyol tipis tapi ya. sudah dibilang sudah on track gitu. Udah. Ya on track berarti belum ada yang bisa kita belum, tapi kan sekarang ada potensi, ada peluang itu sekarang. Kalau dulu kalau sekitar sebulan 2 bulan yang lalu itu potensi untuk menjuarai Liga Champion itu boleh dibilang hampir enggak. Liga Spanyol itu boleh dibilang hampir udah tipis, udah pupus ya kan. Karena Atletico itu sangat jauh jaraknya. Barcelona sempat di awal-awal ya kan? Pertandingan, Bang. Di awal-awal liga, ya kan? Leadingnya jauh itu Atletico. Ya sekarang tinggal satu poin. Nah, selisih satu apapun bisa terjadi kan. Beda sama di City tadi, di Inggris. Jaraknya sangat jauh. Mengharapkan City kalah 4 kali itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kan? Nah kalau ini mengharapkan Atleti kalah 2 kali, mungkin kalah 2 kali dan dia terpleset disalip sama Madrid itu mungkin. Dan ini tinggal 8 kali pertandingan lagi kan? 8 kali. Di antara 8 kali itu misalnya 2 kali dia kalah, 1 kali imbang aja udah lewat kan. Inggris sama Italia hampir sama klasemennya, Bang. Jauh ya. Iya, Inter juga ya. Inter dengan AC Milan udah beda 9. Itali sama Spanyol. Iya. Italia Spanyol beda. Italia sama Inggris sama. Kondisinya Italia sama sama. Inggris sama, terlalu jauh. Jarak ininya ya. Kondisinya sama. Namun sayang memang di Liga Italia itu ada tim yang Iya, Bapak. Dianggalkan. Pak Emon ngisi atau apa nih?
Juventus Di pelan-pelan Liga naik. Malam itu mana langsung keluar. Liga Malam Jumat pun tak ada. Tadi untung ya. KO. Ini KO. spontanitas saja ya kan. Bukan berarti ilmu cocokologi. Di Liga Malam Jumat pun tak ada. Saya nggak tahu Ini nih. mesinnya nih pertalit dia. Iya. Panas tiba-tiba udah redup dia. Seharusnya diesel ya. Iya, Pelan. panas terus. Kayak Jerman itu kan pelan. Jadi menarik juga nih kalau dilihat dari apa ya, dari pertandingan Liga Champions-nya hanya Spanyol yang di Iya. Madrid mewakili Bang ya. Jadi kalau Abang lah dari untuk leg keduanya nih Bang, kira-kira Bang. Kalau leg kedua aku Prediksi apa Bang? Imbang. Madrid Leg sama dua, ya Madrid imbang. sama Liverpool ya. Oke. Kalaupun Madrid kalah itu bisa 1-0 atau Madrid mencetak gol 1, Liverpool 2-1. Dengan kemenangan Madrid tetap. Madrid yang lolos. Oke. Maksudku seperti Karena itu. 3-1 kan. Kalau 3-1. kalau Bung Tommy melihat Imbang. analisis apa tadi? Imbang juga. Imbang juga ya? Kadang Liverpool dengan Real Madrid, kadang Liverpool merasa imbang. Karena apa ya? Liverpool itu kita kan sudah bahas dulu yang sebelum-sebelumnya. Dia punya ketimpangan di belakang. Di belakang. Jadi pemain belakangnya itu sekarang itu pemain muda. Nathaniel Philip sama Ojan Kabak namanya. Aku pun baru dengar namanya. Itu pemain pemain muda baru. Itulah yang sekarang diplot oleh Jurgen Klopp untuk bermain di situ. Dan lemah kayaknya. Di bawah. Tidak lemah tapi kemungkinan pemain-pemain ini kan kalau pemain bola ini kita pernah main bola teman. Kalau lini belakang kita Kropos. pemainnya itu Kuat, tangguh ya. kita Itu menyerang sentimennya ya. menyerang pun kita nggak ada beban kan. Beban, ya. Udah diserang bisanya orang itu kan. Betul. Nah, kalau dengan yang seperti ini pemain yang tidak berpengalaman di Liga Champions, pemain muda itu berhadapan sama pemain sekaliber Benzema misalnya kan. Wah, ini bisa nggak orang itu jaga Benzema ya? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pemain-pemain tengahnya ini tidak lepas untuk membantu serangan. Gitu. Jadi ada pikiran untuk membantu ke belakang pertahanan kan? tadi ya. Betul. Jadi salah pun gugup dia. Ya, jadi ketika mereka lepas main ke depan, takut nanti kalau serangan balik gimana? Betul. Sementara serangan balik Madrid ini ngeri kan, sangat kencang pemain sayapnya. Berarti striker hanya nunggu bola-bola umpan lambung aja lah ya. Itu pun lihat-lihat Ya. momen. Kalau tengah sama depan nggak ada masalah Liverpool. Belakangnya ini berarti. Belakang. Apalagi yang masalah. ada cedera itu ya Bang, pemainnya masih cedera. Iyalah tiga-tiganya cedera kan. Joel Matip, siapa tuh? Van Dijk. Yang baik ya Bang. Semua cedera pemain, terutama pemain tengahnya itu kan. Nah itu yang jadi masalah di situ mereka. Kalau itu dari pertandingan Aku Liverpool Madrid dua- berarti Madrid ya. mungkin Liverpool bisa menang 2-1. Kalaupun harus menang. Kalau Tipis. menang. Tapi tidak bisa Tapi menjamin untuk lolos itu aku tetap pegang Madrid. Madrid. Tapi Gitu dia lah. performanya Mane dan Salah nanti habis-habisan di kandang Liverpool. Iya. Mane dan Salah ya seperti aku bilang tadi, tengah dan depan itu Liverpool nggak ada masalah. Ya. Apalagi kalau Tetap tajam pemain ininya kan. Nah, seperti kemarin ketika mereka main di Liga kan seperti itu, tetap tajam tetap apa. Nah, cuma mungkin karena kualitas lawannya di Liga itu mungkin pemain tengah pemain depannya itu merasa bisa mereka pemain belakang itu bisa mengatasi penyerang tim lawan. Ya kan? Nah kalau lawan Real Madrid kan belum tentu. Secara psikologis, secara mental itu kan di situ. Kalau secara teknis nggak ada masalah mau. Ya. Yang pemain-pemain muda ini pun nggak. Sebenarnya pemain muda bukan berarti secara kualitas dia rendah, enggak. Ya kan? Hanya kalah pengalaman seperti itu. Kalau aku sih sama ya. Mungkin Liverpool sama Madrid ini tetap akan dimenangkan Madrid, cuman posisinya itu tadi nggak besar lah selisih golnya itu. Karena memang prediksi untuk membalikan keadaan itu agak berat kan Bang. Apalagi yang kayak cerita Bang Agus, defendernya semua bermasalah. Iya. Dan ini make sense ya, sahabat. Semenjak Van Dijk nggak ada itu kan dia Goyang, betul. Betul. Oke, berarti kita fokus ya. Madrid Mungkin bisa melenggang secara ke mulus semifinal Champion. ke semifinal. Nah, untuk Manchester City Tidak mulus-mulus amat sih. Iya. Tidak mulus-mulus amat tapi kalau dari analisis Abang tadi aku melihat memang itu tadi banyak kali pertimbangan kelemahan dari Liverpool kan Bang. Dan mungkin itu akan menjadikan
Madrid itu akan nothing tulus lah dalam bertanding nanti. Iya. Karena dia udah melihat potensi untuk juara ataupun mengikuti semifinal itu bakal mulus kalau menurut aku sih, Bang. Apalagi yang kita ragukan kan kalau Liverpool ini kan udah kalah kan di bawah kandangnya Real Madrid. Sehingga tipikal bermainnya kan berbeda. Mereka kan main menyerang. Pasti Ya menyerang. kan? Sementara komposisi pemain Real Madrid bermainnya cepat. Ketika ada serangan balik, mereka sudah maju. Nah, mengantisipasi itu kan agak sulit dengan back-back yang seadanya itu. Itu yang kita takutkan dengan Liverpool dan bisa jadi kebobolan. Dan kalaupun Liverpool itu menang untuk melangkah ke babak selanjutnya, berarti itu adalah takdir lah ya. Nasib. Ya, sahabat Remote. Oh ya, tapi tadi kita sempat bahas City ya. Kita belum prediksi tuh City dengan Dortmund tadi, Bang. Walaupun memang ini dimenangkan City 2-1. Kalau next play-nya itu, next game-nya itu kira-kira, Bang, City sama Dortmund? City Dortmund. Tetap City lah ya, karena kan sudah Ini kita berat prediksi. Berat, ini berat. Berat di mana nih? Berat di Klub raksasa Jerman melawan City gitu loh, di kandangnya Jerman. Oh, iya. Iya kan, di kandang Jerman. berat untuk dimenangkan City gitu. Ya, pasti mungkin bisa jadi City akan kewalahan lah dengan permainan. Aku Nggak yakin, Abang? Aku agak condong ke Dortmund Dortmund, kalau iya. melihat hasil Iya. hasil leg pertama ya. Betul. Kalau sebelumnya aku agak yakin City akan masuk. Tapi Abang nggak melihat pemain yang diistirahatkan tadi kan? Istirahat. Istirahatkan tadi. Istirahat atau Ya, koma Asmuni. nih. Asmuni, Bang. Ya, Abang harus Dengan melihat. seribu. Abang harus melihat dari angle itu, Bang. Iya, tapi mereka kan Angel, bukan Angel karyawan kita. tapi di leg pertama itu dengan full team dan bermain di kandang sendiri. Itu hanya menang 2-1 loh. Betul. Jangan lupakan juga Dortmund itu punya lini Penyerang tengah tajam. dan lini depan yang luar biasa. Reus. Ada Marco Reus, sangat berpengalaman. Sangat. Ya. Ada Jadon Sancho, Ya. itu bintang masa depan Inggris, rising star. Dan jangan lupa Haaland. Sama ada yang Erling Haaland. Haaland. Nah, Haaland. Ini ngeri nih. yang Erling Haaland. terakhir dia melabuhkan diri kemana, Bang? Belum tahu. Belum tahu juga ya. Ini masih Bakal ke PSMS kayaknya, Bang. itu akan Itu yang KW, Bang. Alan KW. yang mana tuh? Yang mirip mukanya sama dia. Iya. Ada tuh. Ada, iya kan? Cocok jadi rekrut itu. Sayangnya dia nggak hobi main bola. Nggak hobi bola ya. Dia hobi main Mobile Legend. Sama apa tuh? PUBG katanya. PUBG. Aku main ini aja, Bang. Kenapa main bola nggak ada? Viral juga tuh, Bang. Viral juga itu. Kan sempat kita Cuma tayangkan juga. miripnya di mana ya, Bang? Karena putihnya itu. Iya, karena putihnya sama rambutnya Wajahnya itu. kan nggak pala kali lah wajah. Alan sekarang ingin menunjukkan bahwa dia itu memang pantas dihargai mahal. Ya, sekarang dia kan sedang sedang dalam dibawa kemana-mana untuk dilelang Jual, ya. oleh Sama agennya ya. oleh Gol-golnya pun juga oleh cantik. Riola ya kan. Ayo, siapa kalian yang mau membeli dengan harga tertinggi kan, ya kan? Berarti lobby agennya kurang maksimal. Alan. Coba agen-agen di Medan yang disuruh jualin ya. Wah, Agen yang di Sampang agenda 2 ya. sama Simpang Barat. Iya. Jadi City Dortmund, Abang tetap pilih Dortmund ya. Peluang untuk menang. Aku Dortmund. Dortmund ya. Bung Tommy Pas lah ini berat sekali. berat ya. Untuk memprediksinya berat ya. Iya. Karena begini Bung Tom, benar atau nggak benar, karena nggak ada yang dirugikan Oke sebenarnya. lah, kita pilih Dortmund. Dortmund ya. Loh, Pak Iman sendiri dari tadi enggak? Aku Iya. udah tadi, Bang. Belum. Iya, nah. Yang tadi kan Madrid Liverpool kan aku ikut Abang jadinya. Abang Bukan sebagai Madrid. Enggak, karena aku lihat banyak kelemahan Liverpool. Kalau kita menganalisis, Liverpool itu terlalu banyak kali Apa ini? cerita-cerita negatifnya dari yang kita bahas. Makanya aku pada akhirnya memilih Madrid pada akhirnya dengan terpaksa. Namun demikian, kan masih ada dua kandidat lagi. All England Final, Oh, yaitu adalah City dan Chelsea. my club Chelsea. My club. Nah, kalau untuk City dan Dortmund, memang mau nggak mau, suka nggak suka, aku harus tetap milih City Sebagai penonton Liga Inggris ya. sebagai salah satu peserta All England Final. All England Kita harus konsisten ya, sahabat Tribuners. Jadi memang berat untuk mengembalikan apa tadi ya, Bang ya, mengembalikan angka tadi di kandangnya Dortmund itu memang berat. Jadi abang Cuman disinilah letak tuahnya si Pep.
Guardiola. Make sense kan, Bang? Make sense. Make sense. Jadi di sini kita lihat. pelatih yang berpengalaman ya. Dan sebagai mental dia pelatih juara itu, di sinilah dibuktikan. Bisa nggak dia mengalahkan Dortmund di kandang Dortmund sendiri. Iya. Untuk pastinya nanti kita bisa saksikan di leg kedua itu, Bang, tanggal Rabu dini hari. Kamis ya. Rabu dan Kamis dini hari. Rabu dan Kamis lah. Dini hari. Ya, dua Karena kalau Jumat dini hari udah Liga Malam Tua. liganya Tommy itu ya kan. Udah lagi. Udah lagi ya. Iya. Tapi dia, Bang, untuk Liga Setan Merah. mengobatin hati dia nonton juga tuh Nonton. pelan-pelan ya. Hasilnya aja ya. Liga Setan Merah bener ya. Dia menonton Arsenal nanti kata. Arsenal bisa menang aku curiga. Iya. Oke lah, baik sahabat Tribuners, untuk mengetahui analisis Ya. kita di pertandingan lainnya seperti Bayern, PSG, Porto dan Chelsea, Bayar. nggak salah kita rehat sejenak. Kita kembali lagi sahabat Tribuners, masih bersama kita di edisi tebas yang ke-39, berada di lokasi Hotel In Medan atau dulu Inna Medan. Inna. Dulu namanya Kalau Into masuk. kalau Inna keluar. INA. Oh, gitu. Ya, masih di lokasi yang sama, dan di sini cukup menarik juga ya, Bang. Ada kolam renang yang rasa airnya itu bukan tawar, Bro. Katanya air asin. Asin, macam berenang di pantai gitu. Baru direnovasi. Jadi ada Baru direnov. beberapa yang direnovasi di sini, kamarnya juga, ballroomnya juga. Jadi yang mau pakai untuk pesta nikah, rapat dan sebagainya bisa. Dulu trennya kan terkenal ya di sini, mengadakan kegiatan-kegiatan ini ya. Oh, rapat-rapat skala besar di sini semua. Pertemuan di sini. Skala besar dan kecil pun bisa. Iya. Yang kecil dibesarkan misalnya. Yang besar dikecilkan. Tapi yang jelas sahabat Tribuners, ini kolam renangnya baru nih, dan Unik ya? Unik, nggak tahu ya, terbuka kayaknya juga untuk umum. Karena dia sensasinya itu air kolamnya itu asin. Kalau udah air kolam rasanya asin, berarti kayak berenang di garam gitu ya. Berenang di laut gitu. Berenang di laut ya. Kalau nggak percaya sahabat Tribuners, Coba. segera Nginap di sini. nginap di sini dulu dong yang pastinya. Kalau nggak nginap, nggak bisa berenang. Bisa. Emangnya kolam renang di apa Selayar. Tapi coba ngopi-ngopi di sini pun enak juga. Ah, kalau Nah, ngopi bisa. Teras Ih, kopinya kotanya. enak loh. Enak ya, Bang? Snacknya pun enak nih, kuenya. Asli. Karena gerai itu bang, gratis. Dan kalau itu nggak usah disebut. Dan di sini juga protokoler kesehatannya cukup ketat ya, Bang. Iya, kita masuk tadi diperiksa terus. Kita tetap dicek suhu, cek suhu, Pakai termogan. termogan, terus ada hand sanitizer dan juga ada masker. Masker yang nggak pakai masker nggak boleh masuk. Boleh masuk. Kita kan udah di dalam nih, maka kita buka, ya kan? Nah, kita aja. Kita. Ya, kalau di antara orang lainnya kita tutup Nah. pakai masker. Selanjutnya sahabat Tribuners, balik. kita kembali lagi ke pertandingan leg champion yang kedua, di mana akan mempertemukan Chelsea dan Porto. The Blues, my club. It's my club. This is my club. I love this club. amazing. Berapa lama kok ngapalnya? Enggak, spontan itu. Nah, Kalau itu nggak usah di inilah ya. Chelsea Porto ini nggak usah kita prediksi lah. Kalau bagi aku, Bang. Prediksi. Kalau Bang aku silakan lah. Apa yang kira-kira Abang bisa? Ya sebetulnya inilah yang unpredictable itu awalnya kemarin. Di leg pertama ya. Di leg pertama. Dan di Liga Inggris pun unpredictable juga, Bang. Bisa konsisten. Peringkat berapa sekarang? 4. Iya. 5 ya? Enggak lah. Ntar kita cek dulu lah, cek suhu. Peringkat 5. City, Lima ya? MU, Leicester, West Ham, 5. Nah, Bang Agus. Di putaran pertama itu yang agak apa ya? Agak Di luar gap. perkiraan lah. Karena kan awalnya itu terutama karena City Porto itu awalnya bisa mengalahkan Juventus. Itu yang membuat dan sangat kita kemarin tuh agak apa ya? Agak mengunggulkan Porto. sedikit lah FC Porto. enggak lah, Bang. Banyak Abang mengunggulkan Porto kemarin. Iya, karena enggak juga. Iya. Kemarin itu kan aku bilang kemungkinan Juventus itu bisa kalah karena Ronaldo yang menjadi kunci utama
itu sangat sudah dihafal permainannya sama PP. Nah, itu yang gue bilang kemarin. Betul. Nah, sehingga Ronaldo itu dimatikan, pemain yang lain tidak bisa berkembang. Masuk di akal. Iya kan? Nah, ketika dia melawan Chelsea, itu kan pemainnya beda. Tidak ada satupun pemain yang dihafal permainannya sama PP. Betul. Sementara PP itu kan sudah 35 tahun apa 36 tahun ya. Kalau main sama pemain-pemain muda, mungkin kalau sama Oliver Giroud ya mungkin bisa lah diimbanginya. Tapi kan ada pemain mudanya. Chelsea. Ada Mason Mount, ya kan? Iya. Itu gimana dia cara mengejar itu? Nah, dan ternyata memang perkiraannya seperti itu. Karena PP itu sangat justru ketika dia main melawan Juventus dia menjadi bintang, ketika melawan Chelsea nggak belum tahu. Karena Chelsea juga pemainnya juga tidak begitu melejit nama-namanya ya kan. Tapi komposisi pemainnya Iya. Ada pemain muda itu pemain back penyerang sayap kanannya itu Mason Mount itu sekarang jadi komoditi istilahnya. Komoditi, salah satu komoditi yang juga sedang meroket naik daun. Jadi di antara Haaland dan Kylian Mbappe, nah, dia termasuk salah satu yang didambakan oleh pelatih-pelatih di top di Eropa. Mason Mount. Dia mencetak gol juga ya kemarin Bang ya. Pas Ya, pertandingan waktu Porto, ya. lawan apa? Lawan Porto di leg pertama. Dari statistik sih memang dominasinya lebih ke Chelsea ya untuk Ya, Chelsea itu ketika sudah dipegang sama pelatih yang baru ini, si menggantikan Sanchez Pizjuan. Frank Lampard. Sorry, Sanchez itu nama ininya. Si ini siapa? Tuchel. Tuchel. Thomas Tuchel. Mantan pelatihnya Dortmund. Thomas Tuchel. Jadi, Lebih solid sekarang. lebih solid dan apa ya? Semua lini itu hidup sekarang. Beda sama pas Lampard. Lampard itu solid di tengah dan tajam ke depan, tapi rapuh di belakang. Gitu. Yang berata ya Bang. Jadi dia hampir-hampir apa ya? Aku rasa dia agak berguru juga dia sama siapa ini? Marcelo Bielsa. Yang pentingnya tak gol. Filosofi Bielsa kan gitu. Nggak apa-apa kebobolan kita, Yang penting asal kita bisa membobolkan lebih banyak. Soalnya ketika dia kebobolan nggak bisa menggolkan, itu yang sering terjadi, kalah. berarti teori yang salah gitu ya. Teori yang salah itu kalau menurutku ya kan. Cuma dari sisi filosofi menyerang dia memang sangat luar biasa. Banyak pelatih itu yang berguru sama dia, termasuk Lampard aku rasa. Nah, cuma dia salah juga ininya kan, tidak bisa mencetak gol lebih banyak. Nah, kelemahan Porto sendiri ketika berhadapan dengan Chelsea itu apa kalau dilihat dari hasil review pertandingannya? Ya Porto itu apa ya? Padahal main di kandang Porto nih kan. Ya sebenarnya nggak solid amat sebenarnya kemarin, makanya PP padahal itu main. main. Keunggulan dia dari Juventus itu hanya itu kalau menurutku. Bisa mengalahkan PP itu sangat tahu luar dalam sampai tulang-tulang sumsumnya Ronaldo. Cara mainnya dia tahu gitu. Nah, dan pasti Ronaldo akan dimatikan sama dia. Persoalannya adalah pemain yang lain ternyata tidak bisa memanfaatkan itu. Ketika PP dan Ronaldo sudah 1 lawan 1 kan berarti tinggal 10 lawan 10. Iya. 9 lawan 9 lah kalau nggak ikut kiper kan. Nah, ternyata ketika dia bermain 9 lawan 9, pemain lain itu tidak bisa memanfaatkan kondisi itu. Mereka justru tetap aja mendrop bola ke Ronaldo. Terus aja ke Ronaldo. Sementara Ronaldo udah mati kutu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Ibarat kalau kata orang Minang, lokasilah takapuang, jangan bagare. Kan gitu kan? Jadi pergerakan Ronaldo ini udah dibaca, ngerti kan? Ngerti. Jadi posisinya tuh kalau dalam bahasa Inggris, don't any much move. Jangan banyak bergerak. Ini yang pandai bahasa Inggris ini, habis kita dibully nih. Jadi Bang, terus kembali ke apa? Review tadi. Artinya teman-teman di Porto itu, teman-temannya PP nggak bisa memanfaatkan. Bukan temannya Ronaldo ya? Tidak bisa memanfaatkan situasi itu. Mereka justru terus mendrop ke Ronaldo bola, dan karena gagal terus itu terjadi apa ya? Kalau di sepak bola itu frustasi. Nggak gol, buntu. Ketika buntu, Porto itu mengambil alih situasi. Ya. Jadi ada celah, mereka masuk tuh langsung. Dan ternyata bisa gol. Ketika bisa gol ya udah mereka langsung menguasai lapangan.
melawan Chelsea itu tidak ada, Tidak dapat. terjadi. Tidak tahu yang mana mau Tidak dikunci. dapat, nggak ada yang mau dikunci, nggak ada. Karena Chelsea Bagaimana itu caranya? bermain dengan 11 pemain. Jadi semua pun harus main emang. Semua individu semua yang diandalkan. Tentu kayak Madrid, Juve Ronaldonya, ya kan? Porto PP-nya. Sebenarnya di Chelsea sendiri kan nggak ada bintang yang terlalu bersinar kan. Pak? Saat ini nggak ada. Saat ini nanti. Itulah tim Cuma tadi. inilah apa namanya, N'Golo Kante. Oh jadi disitulah bang ya makanya Porto itu tidak bisa menghasilkan kemenangan di kandang sendiri. Ya, Untuk di kandang Chelsea sendiri gimana bang? Tapi kalau kita bilang Bung Tom gimana Bung Tom? Chelsea ini apakah perlu menyimpan pemainnya ketika menghadapi Porto di kandang Chelsea? Oh enggak, kemarin mereka main full. Main full. Waktu lawan Crystal Palace menang 4-1. Ya, Full, semua main. Mason Mount main, Christian Pulisic main. Ada apa tuh pemain depannya itu satu, Kai Havertz namanya. Main muda juga. Nah inilah apa nggak ngos-ngosan PP ngelawan ini. Masih muda mon. PP 36 dia 24. Wah, muda. Jauh lah timpal kali. Masih jujut-jujutnya itu kalau main apa kan? Main layangan ya. Kalau Iya, main layangan. pemain Jujur, Chelsea juga iya, muda-muda semua. Jujur ya. Iya. Tutut kan? PP sak napas lah, sak napas ngejarnya nanti. Kanan apa masih bisa. Tapi bisa diprediksi Porto melenggang inilah, melenggang pulang lah ya. Porto yang pulang. Iya. Maksudnya kali itu Melenggang pulang, ya. Melenggang pulang. Ya. Kalau aku sepakat sih. Pakat ya. Aku Chelsea. Liga Portugal menang Liga Inggris. Aduh, berat. Ya agak erat lah. Karena memang Chelsea itu cuman ya udah diprediksi sebelumnya. Chelsea menang 2-0 lagi kalau menurut Nggak usah banyak-banyak kali lah. Bang, ya. paling sedikit 2-0. 1-0 ataupun nanti di babak kedua udah mulai agak dibongkar pemainnya simpan. Chelsea ini sekarang mulai mulai naik dan secara ofensif dia Tracknya bagus. lumayan. Karena pemain-pemain muda ini sekarang. Iya. Kalau Carl kita Havertz sama bicara Mason Mount terutama. tentang pelatihnya lah, Bang. Apa sih nilai lebih pelatih dari Chelsea ini bang yang sekarang? Ya itu kalau menurut kemarin dia bisa membentuk satu squad yang betul-betul solid. Gitu. Dan pelatih ini jarang kali ya dibincang-bincang. Oh enggak. Ya. Waktu itu termasuk salah satu yang salah satu komoditi juga waktu itu waktu dia melatih di Jerman. Oke. Jadi nggak salah. Cepat dia dapat lah waktu itu kan ketika di Dortmund tidak dibutuhkan lagi tanda kutip ya langsung. Berarti intelijensinya Roman Abramovich ini sangat tepat ya. Kalau Karena dia memang ini namanya bisnismen. Pengusaha. jadi dia menerawang secara bisnis. Mana komoditi yang mantap, ambil. Gitu. Berarti dia dapat dua sisi prestasi dan keuntungan berarti. Oke, berarti Ya, bisa tadi kita udah keep kita lah. simpulkan aja tanpa perlu kita prediksi dah Chelsea lolos. udah lah ya. Chelsea lolos. Seperti prediksi kita dari awal kan dan bakal juara insya Allah. Berat. Nah kalau itu nanti dulu. Kalau soal juara. Di nanti semifinal dulu. jumpa siapa? Di semifinal jumpa siapa? Karena ini modelnya masih pakai lucky draw ya bang. Iya, pakai iya. drawing ya. Drawing. ya. Jumpa Real Madrid mungkin enggak. Oke. Kalau jumpa di Madrid udah lain kita bicaranya lain nanti. Ini pukul-pukulan lah bang. Oke, menarik. Nah, next pertandingan bang. Tadi sudah Chelsea sama Porto. Yang lain adalah antara Nah ini paling seru nih. PSG dan Bayern Munchen PSG. Paling PSG, seru Munchen. dan unpredictable. Bung Tommy lah ini. Dua klub besar, Gimana? Dan melihat membuat dua skuad besar. host kita Bung Liston merasa terpukul. terpukul dan Kenapa bang? Kekalahan Munchen. Karena dia sangat Yakin. sangat meyakinkan Munchen. unpredictable Dia ya. malah berani bilang langsung juara gitu. Iya. Juara. Enggak ada semua pokoknya Special Munchen. runner up sebenarnya Munchen ini. Padahal kalah ya. Nah, ternyata Special runner up. bahkan ketika Robert Lewandowski ya. dipastikan tidak main sampai akhir musim, dia masih tetap Masih meyakini itu. Oh enggak, tanpa aku tuh Lewandowski, bilang kan. Dan Lewandowski. kita prediksi memang berat ya ketika Nah, memang waktu itu kan kemarin minggu lalu kalau ingat Tebas ya. aku bilang ketika Robert Munchen melawan PSG itu Tanpa. berapa persen aku yakin 80% awalnya. Ketika Lewandowski tidak main turun jadi 55%. berarti memang pengaruh Robert ini Oh nggak main sangat kuat ya, besar. Lewandowski. Itu sama kayak
Ronaldo di Juventus dan Messi di Barcelona sama itu. Lewandowski itu udah cetak 5 gol dalam Liga Champions. Sama apa? Dan memang dia digadang-gadang bakal bisa menjadi pencetak gol terbanyak nih di Liga Champions. Iya. Kalau seandainya nggak cedera. Nah ini cederanya memang berkepanjangan bang. Kabarnya ya. Tapi Muller gimana Muller bang? Muller itu sama ibaratnya kalau kalian ingat dulu Inzaghi. Inzaghi. Dia pemain yang wise di lapangan, sangat bijaksana dan beruntung juga gitu. Beruntung sih enggak, kalau dalam sepak bola kayaknya enggak ada beruntung. Kalau aku istilahkan dia tuh bang, posisinya tepat. Rebounding man. Ya. Jadi dia tuh biasa bola-bola rebound aja dia Oh, dapat. rebounding rambut. Bukan rambut itu beda. Soalnya Muller keriting dia rebounding man ya. Karena kan rebound itu kan maksudnya kan mendapat bola-bola ini kan mental. Iya, umpan muntah. Dan memang dia positioningnya bagus terus ya kan bang. Agak susah bilang reborn Namanya rebounding man. Rebounding Itu kan man. perpaduan antara kata kerja sama. Soalnya tukang sambut apa ya? Tukang sambut bola muntah ya. Iya. Muller itu- Kalau di istilah kita, teh bola itu. Muller itu tidak punya kecepatan bermain, tidak punya dribbling yang bagus, tidak punya heading yang terlalu Tapi bagus, sering cetak gol. Tapi golnya tidak punya kaki kiri yang terlalu bagus, tapi sering nyetak gol. Nah, ini ajaib, pemain ajaib, kayak Inzaghi lah persis, kayak Inzaghi. Tapi semangat ambisinya kan kuat tuh. Dan dia pemain yang sangat penting di lapangan. Ya, Kenapa? ambisi. Kalau dia ada di lapangan, pemain yang lain semangat. Iya. Nah, Iya. Berarti- Katanya cetak berarti gol. pemain di atas pemain yang Iya. beruntung ini berarti. Kalau cetak gol pemain ya. bertuah. Pemain bertua ya. Cuma Jadi ada klub bertua, pelatih bertua, dan pemain bertua. Memotivasi Lintas pemain. rumah Ya. Iya. Memotivasi Nah, pemain. tapi dalam situasi seperti ini, ya kan, dalam Iya. situasi pertandingan Liga Champions melawan klub yang juga secara kualitas sangat luar biasa, Finansial tuah juga aja luar nggak biasa. cukup. Tuah aja nggak cukup. Dia satu bang kelemahan dia, tuahnya tadi itu sebenarnya tidak didampingin dengan keberuntungan dia bersanding dengan si Robert. Kalau seandainya Robert main kemarin mungkin tuah dia itu tetap berfungsi kan. Nah berarti ketika Robert nggak main berarti dia bertuah tapi tidak beruntung. Oke dia kalah. Cocok. Enggak. Agak berbelit ya. Kajiannya ini agak berbelit, agak ini berbelit. kajian tingkat tinggi Ada nih. bang S2 ya kan. Iya. Sederhanakan aja lah. Oh, Satu. Difilterisasi aja ya. Saya disederhanakan. Takdir itu. Ya, jadi memang itu ya bang. Nah di mana PSG ini siapapun nggak main kan? Neymar tidak main. Neymar nggak main. Neymar nggak main. Tapi Neymar tidak main. PSG itu punya amunisi lain yang ini. Yang untuk Mbappe. apa? Jadi PSG-nya termasuk punya materi yang luar biasa lah. Ketika Neymar main itu komposisinya dan cara bermainnya juga berubah. Nah, ketika Neymar tidak main, cara mainnya seperti ini. Ketika Neymar main, cara mainnya seperti ini. Nah, ada tidaknya Neymar, permainan mereka tetap solid. Gitu. Aku dari awal tetap yakin dengan PSG. Hanya saja ketika bermain melawan Munchen, itu yang menjadi persoalan adalah mental bertanding. Itu aja. Kalau secara Iya. kualitas enggak. Iya. Mental bertandingnya mereka klub yang tanda kutip belum punya apa-apa di Liga Champions. Belum pernah juara melawan Si klub yang PSG sudah tadi ya. 7 kali juara. Dan dari data statistik tuh melihat memang bola itu lebih banyak dikuasai oleh Munchen bang. Ya pasti karena Dari main tendangan, di kandang dari dia sendiri. penguasaan bola betul. Yang dibilang Bang Agus memang pas. PSG kan sebagai klub yang belum berpengalaman. Hijau, klub Iya. yang masih hijau. Menghadapi Munchen Cen-cen yang masih. beberapa ulang kali menjadi runner up champion. Iya. Juara mesti. Iya. Enggak lah bang, mana pernah juara? 7. Iya, Enggak siapa si PSG tadi? PSG nggak pernah. Ah, Makanya itu tadi dia sebagai orang Spesialisasi klub runner yang up. masih hijau, klub Iya. Cen-Cen di Liga Tapi Champions final. melawan klub yang sudah 7 kali juara. Itu kan pasti ada Udah itu sangat apanya. pengalaman lah. Berarti ini lawannya juara bertahan lagi kan. Juara bertahan musim lalu. Musim lalu. Dan mereka tahun lalu dikalahkan di final. Pasti ada secara mental itu. Aduh, nah, seperti itu kan. Nah, ternyata tidak. Ketika bertanding ternyata gangguan mental itu nggak ada gitu. Tetap aja main mereka seperti biasa bagus. Tapi dari sudut yang berbeda aku melihat nih bang. Kemenangan PSG 3-2 itu sebenarnya
nggak terlalu ini amat lah. Apa istilahnya istimewa. Karena apa? Ini kan bakal ada lagi leg berikutnya kan. Nah, untuk Ya. mengimbangin 2 gol itu kan juga nggak gampang loh, Bang. Tapi PSG pernah juga merasakan sakitnya seperti AC Milan itu. Oh iya. Ketika Sama melawan siapa? Barcelona. Ya? Barcelona lagi. Curhat ya. ya? Curhat dong, Bang. Enggak ya? Nah, ini yang gawat juga ini. Ketika bermain melawan Barcelona ya, Bang. Di kandang Barcelona atau di kandang Barcelona. kandang Bedanya Barcelona? itu. Oh, iya. Waktu itu mereka menang Gas, ya. 4-1 Di kandang. di kandang dia sendiri di Sendiri. Paris. Kemudian kalah 7-2 di kandang kandang Barcelona. Iya, iya. Itu kan mainnya di kandang lawan. Nah, ini mereka menang di kandang Munchen, nanti main di kandangnya sendiri. Dan Munchen sering juga gitu ya. Ya. Sering dia menang di kandang lawan. Nah, tapi PSG ini ya sekali lagi balik ke masalah mental kan. Ketika ngelawan MU 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, dia kalah di kandangnya sendiri lawan MU. Nah, Ketika dengan modal dia menang di kandangnya MU, sama kayak gini, menangnya 1-0, kalahnya 2-1. Itu ya gol Marcus Rashford penalti menit ke 90. Nggak jaminan juga. Tidak jaminan. Nah, hanya saja pertimbangannya sekarang tidak ada Lewandowski. Iya, iya. Itu dia. Jadi celah mana lah yang bisa kita apa ibaratnya motivasi kita untuk mengunggulkan Munchen ini? Sementara Lewandowski juga nggak. Kalau nggak aku pegang PSG. Kalau ini aku tetap pegang PSG ya. ya. Karena sosok Robertnya tadi ya. Mereka tidak punya pengganti itu, dan ketika mereka bermain dengan tanpa Lewandowski itu kekuatan mereka berbeda gitu, nggak sama lagi. Gitu. Beda kayak PSG tanpa Neymar tetap kuat, karena masih ada Mbappe. Gitu. Walaupun di Munchen sendiri masih ada siapa Muller juga nggak menjamin kan. Mulai kamu jalan, karena mulai Rebounding man. Ya kan? Rebounding man. Dia nunggu mulai bola itu di kayak kona. Inzaghi dia, kayak Inzaghi. Ada Hampir Sander, sama. ada Douglas Costa ya kan. Jadi Bang Agus memperhitungkan PSG lah tetap. Aku bisa PSG menang 2-1 atau setidak-tidaknya seri 1-1. Seri 1-1 dengan catatan ya tetap PSG maju. PSG maju. PSG ya. Unggul, ya. Bisa jadi PSG lagi menang 2-1. Kalau Bung Tommy Kalau melihat gini ini. awalnya kan kesalahan Bayern Munchen terlalu banyak menciptakan gol di kandangnya. Itu yang membuat Bayern Munchen agak kesusahan nanti. Ya kan? 2-0 ya, harus 3-0 ya. Enggak, ya dia bicaranya harus menang lah. 1-0 pun bisa. 1-0. Enggak lah, karena harus menang 2-0. dia kan kalah di kandang Harus sendiri. menang Menang 4-0 sendiri. lah. Enggak. Ini kan 3-2. agregat 3-2-3 kan. 2-3. Agregat 2-3. Dia harus menang 2-0 dan 2-0 tidak boleh berarti mencetak 4-3 gol Dia boleh kebobolan. Ya, nggak boleh kebobolan. dan tidak boleh kebobolan. 2-0 ini memang sulitnya kan. Tapi seandainya hasil pertandingan sama 3-2 juga Ya untuk perpanjangan waktu. Adu perpanjangan waktu atau adu penalti. Iya, kalau Setelah itu adu penalti kalau nggak ada. Tapi aku melihat ini kayaknya seru juga kalau adu penalti ya, Bang. seru. Bisa ya, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Sama apa itu bisa jadi juga nanti. Dortmund sama City bisa jadi penalti. begitu juga dengan Chelsea mungkin bisa jadi. Kalau Chelsea udah kita jauh. Kita kunci. Iya, udah kunci. Karena dia lagi di atas awan. Sama kayak Bang Agus lagi di atas awan. Oke, berarti sahabat Tribuners untuk Liga Champions sudah kita ulang kita. Ya Pak Eman belum. Yang mana, Bang? Tadi Munchen Ya, berapa? Munchen sama PSG. Hmm. Kalau Munchen sama PSG ya memang berat juga ya Bung Tom ya. Kalau aku untuk memang lebih membalasnya. feeling ya. Kalau aku feelingnya aku Munchen bisa menang. Tapi dengan catatan harus 3-0. 2-0. 2-0. Iya. Aku Bisa. berharap begini feelingku Di, emang di kandang PSG aku loh. melihat karena aku sering melihat Bayern Munchen yang memang kadang-kadang mengeluarkan apa ya mujizat atau apa ya kemenangan tiba-tiba ya kan. Bisa 2-0, 3-0, 4-0 gitu. Dia bisa menang sama Barcelona 8-2 Iya. Jadi ya jangan lupakan itu. 28. Lebih feeling kepada Bayern Ayam. Munchen. Aku melihat dua analisisnya, Pak. Hmm. Munchen dengan mental juaranya karena Iya. beberapa kali dia juara Sebagai Liga yang Champions. berpengalaman. PSG dengan spesialisasi runner up-nya. Bener kan? Dan masih gugup mungkin gugup. Spesialisasi sebagai apa? Finalisasi final lah ya. Klub-klub apalah. Sama-sama ini, Bang, sama-sama punya potensi lah untuk menang. Kalau Tapi feeling, tetap aku Chelsea juara, Bang. aduh, kita ini kan Munchen. Chelsea berhadapan sama
Dortmund. Di mana? Bola lagi. Di final. Bisa lah ya, bisa. Aduh, kamu melupakan ini aja belum jelas nih. Ini Bayern Munchen dengan PSG inilah yang penentu siapa Iya. final di antara dua ini. Sorry. Ini kalau Pokoknya siapa yang lolos ini bisa Berarti kita kalau aku masuk sih final. melihat PSG dan lah. Chelsea ini masih berat untuk masuk ke Ya, final. aku melihat PSG, Bang. PSG lolos. PSG bisa Lolos. memenangkan pertandingan ini. Dan mungkin akan berjumpa dengan Dortmund kan, dan pada akhirnya akan bertemu dengan Chelsea di final. Jadi kalau Waduh. Bang Raymond kalau feelingnya final itu siapa? Final champion ini. Apa nggak terlalu dini kita Ya, memprediksi? nggak usah. Nggak ya? Namanya aja prediksi. Prediksi. Bebas. Chelsea. Bung Tom, aku Iya. tetap konsisten. Iya, Chelsea lawan siapa? All England final. Iya, Chelsea lawan apa? City. City kan ketemu Dortmund kan? Iya. Ya. Ya Dortmund pasti kalah sama City. City akan melenggang Oh, ke Chelsea City ya. Masih Ini bisa. lah. Kalau Masih di bisa. kalau di Final Liga Inggris. kalau di Liga Champions masih inilah, masih memungkinkan. Yang nggak memungkinkan lagi itu di apa? Liga malam Jumat. Ya, ada. Nggak bisa lagi All England nggak bisa lagi. ya, Liga Malaysia. MU memang menang 2-0 ya kan. Cuma Arsenal nggak jelas. Udah lah Bang, kalau Arsenal ini bagus nyerah aja lah. Lagi nggak ada ini fans fanatiknya nih. Tadi Bagus udah nyerah aja lah ya kan. Klub bola. Jadi koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam Arsenal. Ya. Ketuanya Bung Liston. Nggak bisa. Ada Bung Listonnya ya. Bisa merger juga nih Bisa merger. sama AC Milan. Ya. Jadi Pak Liston ini ya ketuanya, Tommy sekretarisnya. Iya. Jadi anggotanya semua fans klub dari apa ya? Liga Juma. Dari yang kecewa. Untuk apa? Panitia kreditnya Nah. Pak Eri. Pak Iris dari mana dia? Panitia kredit. Ababil ya. Pokoknya Dia dia nggak jelas dia. enggak dia Klub dia mana siapa yang mau kredit sama dia 10%. Itu. Jadi nggak usah kita bahas lagi ya. Ya. Arsenal itu 1-1 kemarin di kandang sendiri. Itu. Ya kan nanti hari Jumat kan main Liga malam Jumat juga. Jadi yang kita prediksi kemarin semuanya menang kecuali Arsenal. Jadi kita prediksi kemarin Roma, Villarreal, MU, Arsenal. 3 menang, 1 ini nyangkut nih, Arsenal yang nyangkut. Tapi aku tetap komit bang. Chelsea. Tetap tidak enak membahas Liga malam Jumat ini. Ya bang Tok. Iya. Nggak ada AC Milan soalnya bang. Iya. Nah, kalau aku tarik kesimpulan pun kalau pertandingan nanti kan kita prediksi kemarin berarti yang Porto Chelsea, Real Madrid Liverpool, Real Madrid, Manchester City Dortmund mungkin City, Iya. Bayern Munchen PSG. Wah itu ya. PSG. Nah kalau Liga malam Jumat, Malam Jumat kemarin tuh kita Roma, Ayak. Ayak, Villarreal, Ya, Arsenal, MU. Yang nyangkut cuma Arsenal aja. Arsenal. yang tidak berada selangkah di depan, dia masih seri, masih 1 sama. Berarti kan masih ada pertandingan yang. Ya nanti leg kedua nih. Nantilah kita bahas Liga Champions ini. Siap, berarti Kalau udah kalau Liga Champions Liga apa? Liga malam Jumat. nih pas dia semifinal aja. Europa League. Biar agak enak sedikit. Dan untuk Liga lokal ada yang mau dibahas nggak? Nggak usah. Belum ada ya. Kita masih boykot. Tapi isu-isunya PSMS itu katanya bener bang. Apa itu? Ada Dualisme. dualisme. Udah selesai. Belum. Yang dualisme dengan si Sukri. Belum. Enggak tahu dia yang Iya, megang selesai. apa. Bung Tom. Selesai. Udah selesai. Coba bisa dikasih gambaran ke sahabat. Jadi gugatan yang dilakukan oleh orang lain itu sudah ditolak oleh Mahkamah Agung. itu ke Mahkamah Agung. Mahkamah Bukan ke Agung Petun. Ya? kan dia kalah di Petun. pengadilan, ya kan di sini kan Ah. Petun. Baru dia lempar lagi ke Mahkamah Mahkamah Agung Agung. kasasi. Betul. Mahkamah Ditolak. Agung menolak Berarti kasasinya. sah lah pengurus. Sah lah milik warga Sumut. Oke. Nah, Yes, itu yes, yang apa? Yang isu yang belakangan muncul itu Yang mana? David Maulana. Persatuan Sepak Bola Medan Sumut. Sumatera. Medan Sumut. Medan Sumut. Itu betul nggak ya? Nah, Karena kan PSMS itu sejak zaman jebot, Medan sejak sekitarnya. zaman 1950. Sejak zaman Nabi Adam kan. 50. pesemas. Namanya Persatuan Sepak Bola Medan sekitarnya. Sekitarnya. Medan Sumut. Yang logonya gambar ayam. Bukan lah, yang tuh Perancis. Kita Oh gambar dia tembakau. tagline-nya ya. Tembakau. Tagline-nya ayam ya. Tembakau Delhi. Ya, itu dia. Delhi. Yang 6 biji. Kenapa 6? Kan 6 tuh daunnya. Daunnya gini. Kenapa 6? Karena 6 klub yang mendirikan PSMS itu. Masih ingat apa? PO Polisi, Sahata, Indian Football,
3 lagi lupa aku. Pokoknya itu 6 Pokoknya ada 6 inilah pemegang 6 klub sahamnya yang dulu. yang mendirikan Makanya PSMS dibuat 6. dan seputaran kebun bunga itu, kecuali Sahata, satu lagi Sahata agak jauh ke sana ke arah perkebunan. Berarti pemainnya dari 6 klub itu? Itu Atau yang mendirikan dari- PSMS awalnya. Ya, barulah kemudian masuk 40 Wah, klub zaman yang nggak lain. enak lah itu ya, tahun-tahun 1950. Nah, tadi belum dijawab. Jadi- Pak berapa? Tony. Jadi gimana tadi? Persatuan Sepak Bola Medan Sumut, betul nggak itu? Karena itu yang katanya membuat ribut ini. Bung Tommy sebagai redaktur sepak bola lah. Oh. Jadi Punya mengutip kapasitas itulah. kata-kata sekretaris PSMS Julius Raja, Alias King. alias The King. The King. The only one. The owner of the Bukan Oh, owner, the ya. owner belum ya, bukan ya? Tapi udah kaya. The King of the PSMS. What Wah, you itu say? isu tidak benar. Oh. PSMS tetap Persatuan Sepak Bola Medan sekitar. Oke, itu dengar ya sahabat Tribuners. Ya. PSMS tetap dengan julukan Persatuan Sepak Bola Medan. sekitarnya. Ah, itu kita pegang ya, cakap. Ya. Cakap Tidak Pak ada King. ubah nama lagi. Tidak Dan PSMS. ada pun tuntutan gugat-menggugat itu sudah diselesaikan. Selesai. Sudah. Dan secara de facto, De facto. menurut keputusan Mahkamah Agung, PSMS punya warga Sumut. warga Sumut. Jadi siapapun yang merasa dia yang punya PSMS itu nggak benar ya, Iya, tidak ada. kecuali warga Sumatera Utara. Sumatera Utara ya, Iya. bukan Medan doang. Enggak. Siapa? Bisa Medan ya? Bisa Medan kan? Iya. Karena kan Karena kan aku sebagai warga Warga Deli Medan? Serdang itu PSDS. Itu Persatuan Sepak Bola Deli Serdang. Nah, kalau di- Kebanyakan orang kayak Kita kubu ya. KTP Medan, Apanya? tapi kalau PSBS Batu nenek- Sangkar. nenek moyang kita Batu Sangkar. PES Andalas lah ya, Semen Padang. Semen Padang. Oh, PSP. Kalau Semen PSP. Padang kan swasta punya. Yang punya tagline orang belum berpikir kita sudah mulai. Itulah hebat. itu terlalu cepat berjalan, Bang. Hah? Berarti duluan gerak baru berpikir. Orang masih berpikir, kita udah melakukan. Makanya sering salah. Oke lah, baik sahabat Tribuners. Dimanapun kalian berada, kita akhiri Tebas edisi 39 sore ini dengan harapan ya mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini menjadi hiburan ya. Ya. Hiburan dan semata-mata ini tidak ingin mendiskreditkan atau menimbulkan polemik, namun ini hanya sebuah hiburan belaka. Nah, tetap ikutin follow Instagram Tribun, Facebook, dan juga subscribe YouTube Tribun Medan TV. Ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oras.